Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mili Andayani Sipahutar dengan NPM 19110026 dari kelas SIP 1901. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang manajemen proses dari sistem operasi. Yang pertama yaitu definisi manajemen proses. Manajemen proses merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Terdapat beberapa definisi mengenai proses, antara lain yang pertama yaitu merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga manajemen proses adalah masalah utama dalam perencanaan sistem operasi. Yang kedua yaitu proses adalah program yang sedang dieksekusi. Yang ketiga yaitu proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Tugas utama manajemen proses meliputi 1. Mengelola siklus hidup. 2. Mengelola penjadwalan proses. Yang ketiga yaitu menangani komunikasi antar proses. Konsep dasar proses. Yang pertama, multiprogramming, yaitu salah satu teknik penjadwalan di mana tugas tes yang sedang berjalan tetap berjalan sampai ia melakukan operasi yang membutuhkan waktu untuk menunggu respon dari luar. Misalnya membaca buku, data, dan disk atau CD, atau sampai komputer memaksa untuk menukar tugas yang sedang berjalan dengan tugas lainnya. Berikutnya itu ada pseudofralis, eksekusi proses secara paralel pada sistem. Berikutnya multiprocessing, kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Istilah ini juga dapat merujuk kepada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor tersebut. Yang terakhir yaitu distributed processing, mengerjakan semua proses pengolahan data secara bersamaan antara komputer pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil dan saling dihubungkan melalui jalur komunikasi. Berikutnya itu status proses. Status proses yaitu saat proses dijalankan, maka status dari sebuah proses mencerminkan suatu keadaan atau aktivitas yang sedang dilakukan oleh proses itu sendiri. Hanya satu proses yang dapat berjalan pada prosesor manapun pada satu waktu, tetapi banyak proses yang dapat berstatus ready atau waiting, dan status proses terdiri dari yaitu yang pertama yaitu new, status yang memiliki pada saat proses baru saja dibuat. Yang kedua yaitu running, status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Proses bisa dieksekusi karena CPU tidak sedang mengerjakan tugas yang lain. Yang ketiga yaitu waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu event seperti penyelesaian input atau output atau menerima signal. Berikutnya yaitu ready, status yang dimiliki pada saat proses siap dieksekusi oleh prosesor. Definisi interupsi sistem. Interupsi sistem adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Interupsi sistem disebabkan kejadian eksternal dan tidak bergantung proses saat itu sedang dalam state running. Contohnya, selesaikan operasi masukan atau keluaran. Tipe interupsi. Yang pertama itu interupsi clock, yaitu sistem operasi penjadwal menentukan apakah proses yang sedang running telah dieksekusi selama jatah waktunya. Berikutnya itu interupsi masukan atau keluaran, input-output interrupt, yaitu kejadian di mana peralatan masukan atau keluaran melakukan interupsi meminta layanan sistem operasi. Operasi pada proses. Operasi pada proses yaitu proses dalam sistem dapat dieksekusi secara bersama-sama. Proses tersebut harus dibuat dan dihapus secara dinamis.
maka sistem operasi harus menyediakan suatu mekanisme untuk pembuatan proses dan eliminasi proses. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses. Operasi tersebut yaitu penciptaan proses 2, penghancuran atau terminasi proses 3, penundaan proses 4, pelanjutan kembali proses 5, pengubahan prioritas proses 6, memblok proses 7, membangunkan proses 8, dan yang terakhir yaitu menjadwalkan proses 9. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.